Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu di mata kuliah manajemen strategi. Tema kata ahli kali ini adalah analisis SWOT. Oke, saya akan membahas apa sih analisis SWOT itu. Next. What's its analysis SWOT? Ya, analisis SWOT adalah alat yang benar-benar berguna untuk melakukan analisis strategis dan untuk memahami posisi terkini suatu organisasi dalam lingkungannya, baik itu internal maupun eksternal. Analisis SWOT mencakup 3 langkah utama. Yang pertama adalah kita harus memahami kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan organisasi ya, itu lingkungan internal. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan itu atau lingkungan eksternal. Yang pada akhirnya menganalisis kekuatan mana yang dapat dilakukan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat organisasi rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga organisasi dapat merencanakan opsi strategis yang lebih baik. Next. Saran untuk melakukan analisis SWOT. Langkah pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Langkah kedua, identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada langkah pertama. Langkah ketiga, masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan langkah 2 ke dalam bagan analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak dapat dipilih menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran. Lanjut. Analisis SWOT. Ada kekuatan, ada kelemahan. Ini kekuatan dan kelemahan ini disebut faktor internal atau lingkungan internal organisasi. Ada peluang dan ancaman. Ini disebut faktor eksternal atau lingkungan eksternal organisasi. Ya, next. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ada fokus internal, ada kekuatan, ada kelemahan. Kekuatan apa yang dilakukan dengan baik, kelemahan apa yang salah sekarang. Fokus eksternal ada peluang dan ancaman, kemungkinan apa yang terjadi, apa yang dapat menjadi salah. Next. Kekuatan. Nah, ini poin-poin yang harus kita pahami, yang harus kita tahu bahwa apa sih yang ada di dalam kekuatan kita. Ya, kalau pertanyaannya seperti ini, apa yang menjadi kekuatan organisasi? Yang kedua, apa yang Anda kerjakan dengan baik? Selanjutnya, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan organisasi? Yang selanjutnya, apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga organisasi? Selanjutnya, apa rekam jejak yang baik? Lanjut, di mana organisasi Anda bersaing dengan baik? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk kekuatan. Next. Sekarang kelemahan. Apa saja? Apa yang dapat dikembangkan? Apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan organisasi? Kompetisi apa yang berlangsung dengan baik? Apa yang dapat organisasi perbaiki? Apa yang telah dilakukan secara tidak baik? Hal apa yang harus organisasi hindari? Next. Sekarang peluang. Jika tidak ada hambatan, apa yang akan organisasi lakukan? Apa yang mungkin dilakukan? Di mana posisi organisasi yang inginkan dalam 5 tahun ke depan? Dengan siapa organisasi ingin bekerja?
sampai di mana teknologi baru dapat mengubah praktek organisasi. Perubahan finansial, pemerintahan, legislatif dalam apakah dapat menguntungkan organisasi di masa depan? Misalkan dengan perubahan politik dan lain sebagainya ya. Oke. Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang? Apa yang dapat menjadi solusi atau disebut win-win solution biasanya ya. Next, sekarang ancaman. Apa yang menghambat perkembangan organisasi? Pertanyaannya, siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas atau pekerjaan atau peranan organisasi? Apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing organisasi? Apakah teknologi atau perkembangan baru mengubah peran organisasi? Perubahan apa yang terjadi? Hambatan macam apa yang organisasi hadapi? Dapatkah organisasi mengatur pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang? Oke, lanjut. Sekarang langkah keempatnya. Rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Langkah kelimanya, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam analisis SWOT, yaitu ini, seperti ini kalau kita gambarkan. Strength lebih besar dari weakness atau opportunities lebih besar dari threat, itu adalah perluasan. Kalau strength lebih kecil dari weakness, opportunities lebih kecil dari threat, itu adalah konsolidasi. Ya, next. Kalau kita gambarkan juga seperti ini, kita bikin mapping. Nih, ada. Oke. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal kekuatan, kelemahan ya. Peluangnya dan ancaman. Nah, ini kalau kita strategi strength, opportunities, gunakan S untuk memanfaatkan O. Kalau strategi WO, menghilangkan W dan memanfaatkan O. Kalau strategi ST, gunakan S untuk menghindarkan T. Kalau strategi WT, minimalkan W untuk menghindarkan T. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah konsolidasi yang bawah, yang atas adalah perluasan ya. Oke, kita lanjut ke analisis lingkungan. Next. Analisis lingkungan internal atau strength atau kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang dapat didayagunakan agar dapat tumbuh dan berkembang serta unggul bersaing. Semakin mampu mengkuantifikasi dan mengidentifikasi kekuatan yang ada, semakin hebat analisis SWOT-nya. Sekarang analisis lingkungan internal. Yang kedua, weakness. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh organisasi yang menjadikan organisasi itu sukar atau tidak dapat tumbuh atau berkembang dan tidak mampu bersaing, semakin mampu mengkuantifikasi, mengidentifikasi kelemahan yang ada, maka semakin hebat analisis SWOT-nya. Analisis lingkungan eksternal atau opportunity atau peluang. Sebanyak mungkin peluang yang dapat diraih dan didayagunakan agar organisasi dapat tumbuh atau berkembang dan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya, semakin mampu mengkuantifikasi atau mengidentifikasi peluang yang ada, akan semakin hebat analisis SWOT-nya. Sekarang analisis lingkungan eksternal, yaitu threat atau ancaman. Ancaman terhadap keberlangsungan organisasi dalam persaingan yang jika organisasi tidak memahaminya dan menyadari untuk segera diatasi, maka kehidupan, kemampuan tumbuhan, kemampuan bersaingan sebagai organisasi itu bisa hancur ya. Oke, next. Organisasi harus mampu menganalisis semua bagian dari sistem manajemen secara menyeluruh atau komprehensif. Next. Input, masukan, processes atau proses-proses, outputs, keluaran, outcomes, hasil, dan impacts adalah dampak ya. Oke, input, contoh, karena kita adalah kita adalah pendidikan ya, kita adalah kependidikan, prodinya pendidikan. Jadi inputnya saya contohkan, sumber daya manusianya adalah guru, staf pendukung, teknisi, laboran, administrasi, kerumah tanggaan. Kita di analisis SWOT di lembaga pendidikan dicontohkan seperti itu ya. Oke, next.
Peserta didik atau calon siswa input ya, suprastruktur atau kurikulum, metode keuangan dan dana, ICT ya, teknologi, pemakaian teknologi, fasilitas, gedung dan peralatan, infrastruktur atau sarana prasarana, proses pembelajaran, suasana kelas, penelitian, tindakan kelas. Outputnya lulusan yang bermutu, outcome-nya persebaran lulusan atau hasil PTK, impact-nya lulusan yang diterima oleh masyarakat di masyarakat ya. Oke, ini contoh kalau kita contohkan SWOT dan deskripsi SWOT ya. Nih, ada kekuatan 1 dari 2, memiliki sumber daya manusia, guru dan tenaga penunjang yang memadai baik jumlah maupun kualifikasi pendidikan. Potensi ini perlu diberdayakan secara optimal guna memanfaatkan fasilitas sekolah dalam menjalankan standar pendidikan. Telah memiliki prasarana dalam bentuk gedung, ruang, dan pendukung seperti kantor, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan unit-unit pendukung yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan minimal, khususnya untuk mendukung pelaksanaan standar pendidikan. Next. Kekuatan ya, 2 dari 2. Memiliki sumber pendanaan tetap untuk mendukung pembiayaan dan keberlanjutan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok sekolah. Telah memiliki perangkat serta komitmen untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dan pangkalan data berbasis komputer atau online, internal connectivity. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu data pokok pendidik, kalau kita singkat Dapodik ya. Next. Kelemahan 1 dari 2, ruang kelas praktek masih kurang. Misalkan ada contoh, misalkan tidak hanya SMK, sekolah-sekolah yang lain juga yang ada prakteknya. Nah, itu ruang kelas masih kurang. Ruang praktek ya. Peralatan dan teknologi pembelajaran dan praktek masih sederhana dan terbatas. Jumlah koleksi buku, referensi di perpustakaan itu masih maupun ruang baca masih amat terbatas, baik dalam jumlah, ragam maupun kemutakhiran koleksi terbaru, koleksi buku yang terbaru. Kelemahan 2 dari 2, jumlah dan sumber pendanaan masih terbatas. Kerjasama lembaga dengan stakeholder potensial baik dalam skala lokal nasional itu masih terbatas ya. Sekarang peluang. Terbukanya penerimaan lulusan perlu dibekali kompetensi untuk bekerja sesuai bidang kompetensinya. Ancaman terbatasnya penerimaan lulusan, apalagi sekarang sistemnya kalau di sekolah-sekolah itu ada zonasi ya. Gitu. Tuntutan kualitas lulusan yang bermutu, pembukaan sekolah yang sama atau jurusan yang sama pula. Next. Aturan sederhana untuk analisis SWOT, bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan organisasi. Bedakan keadaan organisasi sekarang dengan keadaan organisasi masa yang akan datang. Bersikaplah spesifik, hindarkan wilayah yang bertumpang tindih atau gray areas. Ya, selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama organisasi. Buatlah SWOT organisasi singkat dan sederhana. Hindarkan kompleksitas dan penekanan yang berlebihan. Berdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Ya. Di dalam analisis SWOT juga ada keterbatasannya. Jadi suatu analisis SWOT itu dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Ya. Suatu analisis SWOT dapat bersifat statis dan dapat berisiko untuk mengabaikan perubahan keadaan di sekitar. Suatu analisis SWOT juga dapat terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Ya, ini ada peringatan juga, analisis SWOT itu bersifatnya subjektif, jadi jangan terlalu tergantung awal analisis SWOT. 2 orang jangan menghasilkan kesimpulan akhir yang sama tentang SWOT. Tapi ini adalah strategi yang mudah yang biasa dilakukan seperti itu. Oke. Ya, gunakan hasil analisis SWOT sebagai pedoman bukan sebagai resep ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.